Lalu bagaimana kalau mendengarkan cerita orang? Ada orang bercerita, kalau di tempat itu angker. Lalu kalau lewat situ dak dikduk, ya silahkan lawan rasa takut tersebut dengan berdoa kepada Allah. Nah, jadi lawan rasa takut itu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan diiringi rasa takut tersebut dengan pengagungan. Kalau diiringi dengan pengagungan, maka itu syirik. Saya berlindung kepada penunggu tempat ini. Derek langkung mbah, kelamit kula mboten. Lah enggak boleh yang begitu. Tetapi kalau kemudian ada rasa takut, kemudian kita lewat saja, karena saking takutnya kemudian pas lewat itu baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ya boleh-boleh saja. Nah, dia lawan rasa takutnya dengan berdoa, bertawakal kepada Allah. Pas lewat hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Ya boleh. Karena ketika ada rasa takut, kita pasrah sama Allah, berlindung kepada Allah. Pada saat lewat kemudian merasa was-was, dak dikduk, merinding, mengkirik. Nah, bulu kuduknya ngadeg kabeh. Nah, lalu pada saat itu takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh enggak? Ya boleh. Dia dalam rangka melawan rasa takut, berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang tidak boleh itu begitu lewat, mbah kula mboten, ampun. Ya, kalau yang semacam itu tidak boleh. Bisa dipahami nggih? Ya. Baik. Apalagi tadi baru dapat cerita begitu, apa meneh bar nonton film horor. Nah, sekarang enggak perlu, Pak. Enggak perlu ngasih syarat klakson, enggak perlu ngedim lampu. Bismillah, sudah lewat. Kalau tikungan khawatir tabrakan, klakson boleh. Tapi kalau tikungan, wah di sini kalau enggak ngelakson celaka. Lah ini enggak boleh. Nah. Wah ini ada tikungan ini, kalau enggak ngedim celaka. Enggak kelamit, enggak derek langkung. Nah ini enggak boleh. Maka Bapak dan Saudara yang berbahagia, yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu semua, kita tidak perlu kemudian pada saat lewat di tempat-tempat tersebut mengagungkan selain Allah Subhanahu wa taala, baik dengan cara ngedim, baik dengan cara derek langkung, klakson, nyuwun sewu. Ya kalau ada orang duduk, orang beneran ya nyuwun sewu. Tapi ndak ada apa-apa kok, dindin. Loh kok klakson Pak? Wah kajengi mboten cilaka. Lah ini ndak boleh. Jadi tidak perlu seperti itu. Maka dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di surah Al-Jin ayat 6, wa annahu kana rijalum minal insi ya'udzuuna birijalim minal jin fazaduhum rahaqa. Bahwasanya ada sekelompok manusia yang berlindung kepada sekelompok bangsa jin, yang menambah jin itu sombong. Jadi malah sombong dia. Kalau dalam bahasa Jawanya tambah gembelu jinnya itu. Daweti toh gitu kan. Apalagi kalau malah ke sana bar kepleset terus dinai sesaji. Wah, tambah gembelu jinnya itu. Jadi kalau kepleset ya enggak perlu dikasih sesaji. Bawa ke dokter kalau misalnya sakit. Loh kalau ternyata diganggu bangsa jin, diruqyah. Ruqyah itu bisa dilakukan oleh semua orang. Bisa dilakukan secara mandiri. Kalau belum yakin, ya tanya sama ustadz atau sama siapa yang bisa meruqyah. Jangan tanya ke dukun. Jadi tidak perlu kemudian wah iki wingi le kepleset kesleo mergo nang kono, saiki rono njaluk ngapura, lalu kemudian minta maaf. Nah, minta maaf kalau sudah lewat orang derek langkung, minta disembuhkan. Lah ini syirik. Tidak boleh. Saya jadi ingat di salah satu sekolah pada saat itu, mah cerita iki, apa ya? Itu ada kesurupan massal di sekolah itu. Itu diakibatkan karena ada salah satu siswa yang nebang pohon bambu waktu itu. Jadi pohon bambunya itu ditebang, tiba-tiba anak ini kesurupan. Nah, kemudian anak yang lain kesurupan tambah banyak. Nah,
Kemudian ternyata ada yang diwawancarai sebabnya karena nebang pohon bambu. Dan ternyata dia manut, pohon bambunya itu diikat lagi, sembuh. Nah, kenapa? Karena yang diminta oleh jin tadi adalah ketundukan kita kepada dia. Jadi kalau kita tunduk kepada bangsa jin itu, maka sesungguhnya kita sudah membuat bangsa jin tersebut sombong. Maka dia akan kabulkan supaya sembuh. Padahal pada saat itu kita sudah tunduk kepada bangsa jin. Dan besoknya ada kesurupan lagi. Nah, lalu kemudian ada yang dikasih makan daun bambu itu sembuh. Sampai beberapa kali ada kesurupan lagi. Saya jadi ingat waktu itu termasuk kami yang diundang ke sana untuk menangani kesurupan itu. Dan saya agak penasaran waktu itu. Nah, pohon bambunya yang mana itu? Nah, saya tanya sama pihak sekolah, nyuwun sewu onten labung boten. Gini apa? Onten boten, onten. Oh nggih. Bismillah. Kurang lebih sekitar 70 pohon itu. Nah, kula resiki kalih berdua itu waktu itu. Nah, ya. Oh kemeringetenan itu. Nah, alhamdulillah ndak apa-apa. Nah, jadi jangan kemudian malah diagungkan. Jadi jangan diagungkan, jangan kemudian takut, jangan kemudian malah tawakal, malah dikasih sesaji. Tetapi kita tunjukkan kepada bangsa jin bahwa kita ini punya Allah Subhanahu wa taala, berlindung kepada Allah. Maka waktu itu kita bismillah, kita tebang. Nah, alhamdulillah tidak ada yang kesurupan. Jadi kalau kita berani bismillah, pokoknya tawakal kepada Allah. Kita ini bukan apa-apa, kita ini bukan siapa-siapa, tetapi kita punya Allah Subhanahu wa taala. Tidak usah mengumpat. Karena kalau kita mengumpat celaka, kita mengumpat jelek-jelek, maka ta'adzama syaiton, setan akan menjadi besar. Tetapi ketika kita mengucap bismillah, maka setan menjadi kecil. Jadi cukup ketika nebang bismillah dengan penuh keyakinan. Bismillah tapi geroyok-geroyok bismillah, ya udah. Jinnya tahu nih, setannya tahu ini takut ini. Jadi harus penuh dengan keyakinan. Alhamdulillah qadarullah tidak terjadi apa-apa. Itu hanya sekelumit kasus ya, bahwa ketika itu diagungkan kemudian semakin bertambah takut, maka malah bertambah dodro. Setannya tuman itu. Tuman ini apa ya bahasa Indonesia nih? Semakin menjadi. Tetapi ketika kita kemudian tawakal kepada Allah, pasrah sama Allah, bismillah, alhamdulillah, itu tidak apa-apa.